Halo Mas Bro, selamat pagi, siang, sore, malam, dan tengah wengi. Nah Mas Bro, ngopi. Wah, urip wis ta. Pokok penting ngopi ya. Oke ya Mas Bro. Kembali lagi ke topik masalah box screen K59J. Oke ya. Ini banyak teman-teman yang tanya masalah K59J itu jalurnya kemana aja. Oke. Gak usah lama-lama, langsung balik aja kameranya ya Mas Bro. Burek nggak jelas. Oke. Oke ya Mas Bro, ini sudah ada barangnya seperti ini. Kondisinya seperti ini sudah satu set full ya. Cuma saya di sini untuk belajar saja buat teman-teman sekaligus menjawab pertanyaan. Oke ya Mas Bro, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai dulu ya. Box screen kan seperti ini dan seperti ini. Ingat ya buat teman-teman, K59J itu kodenya seperti ini. Kabelnya ini, kabelnya warnanya biru. Ini K59J. Oke ya bosku, cuman di sini cuman K9A 700 gitu aja. Cuman ini kode ECM nya K59J, positif enggak, mungkin enggak. Oke ya bos. Jadi yang pertama kayak gini. Jadi karena saya ini otodidak untuk belajarnya ini, saya pahami jalurnya saja. Untuk masalah kalau secara teori ini apa aja nih saya nggak tahu, nggak paham. Yang jelas dari segi fungsi saya paham. Gitu aja ya Mas Bro. Jadi seperti ini dulu ya bos, bacanya seperti ini. Kita mulai dari sini ya. Biasa seperti ini. Kiri atas itu nomor 1. Oke ya bos. Ini kalau saya ya, kiri atas itu nomor 1. Bacanya kondisinya seperti ini. Soalnya kalau kayak gini bingung mana kabelnya warnanya apa. Oke. Jadi seperti ini saja. Gitu ya. Nomor 1 ini adalah warna merah. Ini ya bos. Warna merah garis coklat. Warna merah garis coklat ini masuknya ini ke kontak ya bos. Ini larinya ke kontak. Dari mana kontaknya? Ini bos. Nah di sini. Ini larinya ke sini. Di pin nomor 3 ini dari kiri 1 2 3 ini ya bos, ini ke kontak. Oke di sini. Oke, terus nomor 2 ini warna kabelnya adalah hijau muda garis hitam. Ini kalau nggak salah ini namanya screen backup ini kayaknya Mas Bro ya, kalau nggak salah itu. Cuman saya juga bingung ini nama artinya apa, nggak tahu. Cuman yang jelas kalau untuk jalur kabelnya, oke. Ini masuknya ke SCU. Ini ya, bos. Ini ke SCU. Ini kan ada pin 1 2 nih. Oke ya, bos. Dan masuk lagi ke speedometer. Speedometer mana ya? Bentar, nih. Ada yang masuk ke area speedometer nih, ada nih. Oke ya bos, seperti itu. Ini ada jalurnya ya bos, screen backup ini. Oke. Terus selanjutnya lagi bawahnya lagi ya. Dan ini screennya 10 ya bos, 10. Nah terus yang ini, yang merah garis putih. Oke, merah garis putih ini screennya 25. Ini screen utama ya bos. Jadi ini dari plus aki yang besar, plus aki besar ini. Nah, plus aki besar masuknya ke sini. Sini. Oke ya bos, seperti itu. Nah, seperti ini ya bos. Terus lanjut lagi ya. Ini karena box screen sudah habis 1 2 3. Pindah ke atasnya sini lagi. Ini merah garis putih sama juga. Ini masuknya ke screen yang 25. Terus ini ke relay kaki 4 yang sebelah sini ya bos. Nih yang sebelah sini. Oke, ini masuknya ke sini. Oke ya bosku, seperti itu. Terus selanjutnya lagi nih bawahnya ini nomor 5. Nomor 5 ini ikutnya merah besar ya bos. Ini langsung ini sama jadi satu ini soalnya. Jadi yang ini sama ini jadi satu songketnya. Oke, jadi ini ke pesaki. Oke ya bosku, seperti itu untuk jalurnya ini. Terus ke selanjutnya ini yang ke sini ya bos, karena ini kan udah habis ini ya, batasnya sini.
pindah ke sini. Ini nih dari sekring 10-an semua ini. Oke. Yang sebelah sini ini tersambung dengan relay kaki 4 dan relay kaki 5 yang bagian tengah ini. Jadi ini harus standby. Oke ya, bosku, seperti itu. Untuk ngecas juga ini. Oke, seperti itu. Terus ini kan sama semua nih, plat semua ya. Terus ganti yang ini ya, bos. Untuk nomor 10. Nomor 10 ini hitam garis putih. Cuman yang buat teman-teman bisa dicek ya. Di sini ada 2 hitam garis putih. Cuman ini yang besar ya, bos. Yang ini besar, terus yang ini kecil. Oke ya, beda ya. Jadi ini yang besar. Ini larinya ini kemana jalurnya? Ini banyak, bos. Contohnya di sini. Semua sensor itu untuk di throttle body pakainya sekring ini. Oke ya, bosku. Contohnya seperti ini. Ya, yang pertama ke full pump dulu ya. Nah, ini full pump ke sini. Ada. Terus ini ke sensor ini ada, throttle body ada semua. Ini ada semua throttle body. Terus ke kuil, ya kuil ini juga ada. Oke ya, bos, ada. Terus yang ke sensor speed ini juga ada. Jadi sekringnya yang ini ya, yang warna ini yang ujung sini. Oke ya, bosku, ini adalah jalurnya ke situ. Oke, terus selanjutnya lagi di bawahnya lagi nomor 11 hitam garis merah. Hitam garis merah ini larinya ke kontak ya, bos. Nih, larinya ke kontak di pin nomor 1. Nah, yang ini. Oke, pin nomor 1 ya. Jadi cuman di sini aja, di kontak aja ini larinya. Oke, terus selanjutnya lagi warna coklat. Nih. Nah, coklat di sini ini larinya ke klakson ya, bos. Ke klakson sama bentar. Kita tunjukin dulu. Nah, ini ya, bos. Nih. Ini ke coklat sini ya. Oke. Sama klakson sama ini saya nggak tahu ini songket buat apa juga nggak tahu ini, bos. Yang tahu mohon komen ya, ini songket buat apa, saya nggak juga kurang paham ini. Oke, seperti itu. Cuman yang jelas ini larinya ke klakson gitu. Terus selanjutnya lagi untuk daerah sekring sudah ya, bos, sudah beres untuk daerah sekring. Kita jalan lagi selanjutnya ke relay kaki 4, karena ini di bawahnya box sekring, yang sekring tadi di sini. Nah, di sini mulai nomor 1 ya, bos. Nah, ini 1 2 3 4. Oke. Jadi ini ada kabel hitam garis putih cuman kecil ya, bos. Nah, yang kecil ini larinya ke relay yang ini 1 2 3 4. Nah, ini yang keempat nih. Oke, bos, yang bawah sini. Oke, ini sama nih. Oke, terus dari sini ini menuju ke kontak yang pin nomor 4 nih, yang ke sini ya, bos. Nah, ke sini. Oke ya, bosku, seperti itu. Ini larinya ke situ. Terus selanjutnya lagi ini ada warna hijau polos ya, bos. Ini hijau polos ini masuk ke masa bodi, masa sasis. Ini bisa. Yang jelas ini ke masa. Masanya relay kaki 4. Oke ya, bosku, seperti itu. Ini. Terus selanjutnya lagi ini pindah ke sebelah sininya. Ini warna merah garis putih. Yang ini jalurnya ke sini. Ke plus aki ini, ke plus aki yang besar ini. Oke ya, bosku, seperti itu. Terus selanjutnya lagi relay kaki 4. Ini jalurnya ke sini, yang di tengah ini sama gabung jadi satu. Relay kaki 5 yang bagian tengah, terus ke box sekring yang ini. Nih, jalurnya ke sini semua ini. Oke, ini induknya.
Oke ya bosku, untuk relay kaki 4 sudah beres ya bos, jalurnya seperti ini. Terus masuk lagi ke sini, ini relay kaki 5 ya bos. Jadi mulainya dari kiri dulu. Ini yang merah polos ini, merah besar polos. Ini ke plus aki, ke sini, nah ke sini, ke plus aki ini. Oke. Terus selanjutnya lagi pindah ke ini yang ke atas. Ini warnanya kuning ya bos, ke relay. Kuning ini masa relay kaki 5. Ini masuknya ke ECM ya bos. Masuknya ini ke ECM. Jadi ini enggak mungkin enggak ini positif masuk ke ECM gitu. Ini sebagai masa. Oke ya, masanya ini masuk masa relay kaki 5 masuk ke ECM. Kayak gitu. Oke. Terus bawahnya lagi ini nomor 3, ini plat yang tadi ya. Plat yang tadi ini. Ini kan tadi gabung jadi satu ini yang ke sini. Masuk gandeng ke relay kaki 4 terus ke box sekring sini. Ini ke box sekring sini. Oke ya, bosku seperti itu. Terus bawahnya lagi 1 2 3 4 nih, yang 4 ya. Warna hitam garis putih ya, Bos. Nah, ini hitam garis putih yang tadi masuknya ke kontak karena sama jadi ke sini, jadi satu ke sini. Ke relay kaki 4. Terus ini masuk ke kontak kayak gitu ya. Nah, terus di sini kelima, songket kelima, ini warnanya merah garis kuning. Ini masuknya ke ECU atau ECM, ke ECM ya bos. Nah ini harus plusnya ke ECM ini. Oke ya, bosku seperti itu. Untuk masalah seperti ini paham ya, bos. Terus di sini ini songket DLC. Nah, terus di sini ada yang aneh ya bos. Ada tambahan satu ini. Kabel hitam garis hijau. Oke ya, ini songketnya merah seperti ini. Fungsinya ini adalah untuk larinya dulu ya, jalurnya dulu ini ke SCU. Ini ya bos. Nih, ini jalurnya ke SCU. Oke. Terus fungsinya ini, misalkan kita buat teman-teman yang remote-nya hilang. Oke, remote-nya ini hilang. Oke. Kabel warna ini fungsinya untuk ini kan di jumper. Nah, nanti ini di jumper ke plus aki terus untuk memasukkan remote secara manual kayak gitu. Jadi ini fungsinya seperti itu ya, Bos. Ini sebagai arus plus. Arus plus ketika remote hilang mau menambahkan secara manual pakai jalurnya kabelnya ini. Kabel ini. Oke ya, Bos, seperti itu. Jadi kalau kontaknya aman ya sini nggak usah dipakai, ini nggak bakal ganggu, nggak kepakai blas kayak gitu. Oke ya bosku, untuk masalah box sekring seperti ini sudah paham ya bosku jalurnya. Jadi yang penting ini jalurnya dulu kita paham, baru nanti ketika praktek kita tahu fungsinya satu persatu kayak gitu. Oke ya bosku. Gitu aja, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan subscribe, jika nggak bermanfaat ya nggak usah ditonton, apa nggak usah di dislike boleh lah, di dislike boleh. Oke, kayak gitu aja dan sekian, terima kasih, sun.